Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kisah kali ini tentang Abu Sufyan bin Al-Harits. Jarang sekali dua orang memiliki hubungan dan komunikasi seperti Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harits. Abu Sufyan adalah orang yang sebaya dengan Rasulullah SAW, lahir tidak lama setelah Nabi SAW dan tumbuh dalam keluarga yang sama. Dia adalah sepupu dekat Nabi SAW karena ayahnya Al-Harits adalah saudara kandung dari Abdullah, ayah Nabi SAW, dari keturunan Abdul Muthalib. Abu Sufyan juga saudara sesusuan Nabi SAW karena mereka disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Selain itu, Abu Sufyan adalah sahabat Nabi yang sangat mirip dengan beliau SAW. Apakah Anda pernah memiliki kerabat yang lebih akrab daripada Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan Al-Harits? Banyak yang mengira bahwa Abu Sufyan lebih pantas menjadi orang yang pertama menyambut seruan Rasulullah SAW dan mengikuti jejak langkah beliau. Namun, realitasnya berbeda dari dugaan banyak orang. Ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan dan memberi peringatan kepada keluarga besarnya, api kebencian muncul di hati Abu Sufyan terhadap Rasulullah. Persahabatan pun berubah menjadi permusuhan. Hubungan keluarga terputus dan persaudaraan beralih menjadi penolakan dan berpalingan. Pada saat Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, Abu Sufyan adalah seorang penunggang kuda terkenal di kalangan bangsa Quraisy dan juga salah satu penyair Quraisy yang ternama. Ia menggunakan pedang dan risalnya sebagai senjata untuk menyerang Rasulullah SAW dan dakwahnya, serta melakukan penindasan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan segala kemampuannya. Setiap peperangan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy terhadap Nabi SAW, Abu Sufyan sering menjadi penyulutnya. Tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin tanpa peran penting dari Abu Sufyan dalam hal tersebut. Abu Sufyan telah menggunakan kemampuan syairnya. Lewat lisannya, ia menghina Rasulullah SAW. Ia mengatakan tentang diri Nabi SAW sebuah ucapan yang amat keji dan menyakitkan. Permusuhan Abu Sufyan terhadap Nabi SAW berlangsung lama, mencapai 20 tahun. Selama masa itu ia terus melakukan makar terhadap Rasulullah SAW dan melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin, bangga dengan perbuatannya yang berdosa. Sebelum penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan menerima surat dari Rasulullah SAW agar masuk Islam. Kisah masuknya Abu Sufyan ke Islam menarik dan terdapat dalam kitab-kitab sirah dan buku sejarah. Abu Sufyan berkata, saat Islam sudah berjaya dan banyak kabar berita bahwa Rasulullah SAW menuju Mekah untuk menaklukkannya, aku merasa bumi menjadi sempit. Aku bertanya dalam diri, hendak kemana aku pergi? Siapa yang akan menemani? Kepada siapa aku akan berlindung? Lalu aku mendatangi istri dan anak-anakku, berkata kepada mereka, bersiaplah kalian untuk pergi dari Mekah, karena Muhammad sebentar lagi akan tiba. Aku pasti akan terbunuh jika kaum muslimin menemukan aku. Keluargaku berkata, sudah saatnya engkau menyadari bahwa bangsa Arab dan Ajam sudah tunduk kepada Muhammad SAW dan memeluk agamanya. Engkau layak mendukung serta menolongnya. Mereka terus membujukku untuk memeluk agama Muhammad hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadaku agar dapat menerima Islam. Sejurus kemudian aku memerintahkan budakku bernama Madkur untuk mempersiapkan unta serta kuda. Aku mengajak anakku yang bernama Ja'far untuk turut serta. Kami menuju daerah Abwa antara Mekah dan Madinah setelah mendapat kabar bahwa Muhammad bermukim di sana. Sampai hampir tiba di Abwa, aku menyamar agar tidak dikenali dan dibunuh sebelum bertemu Nabi SAW
untuk menyatakan keislamanku. Aku berjalan kaki di sekitar 1 mil menjauhi rombongan kaum muslimin yang menuju Mekah. Khawatir di antara mereka ada yang mengenaliku. Dalam perjalanan, aku melihat Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Aku menyapa dan membuka tutup wajahku. Namun, ketika beliau SAW melihatku, beliau berpaling. Aku mengejarnya dan berulang kali beliau SAW berpaling ke arah lain. Saat menghadap Rasulullah SAW, aku berharap beliau dan para sahabatnya akan gembira dengan keislamanku. Namun mereka juga berpaling ketika melihat Rasulullah SAW berpaling dari diriku. Abu Bakar dan Umar bin Khattab berpaling dariku, bahkan seorang dari suku Ansor mengejekku dengan keras. Aku mencari perlindungan pada pamanku Abbas, berharap beliau dapat membujuk Rasulullah SAW untuk menerimaku. Namun pamanku menolak untuk berbicara kepada Rasulullah SAW tentangku setelah melihat beliau SAW berpaling dari diriku. Aku merasa putus asa. Ketika aku mengadukan masalahku kepada sepupuku Ali bin Abi Thalib, ia memberikan jawaban yang sama. Kembali kepada pamanku, aku memohon agar ia menghentikan caciannya kepadaku. Abbas mencari orang yang mencaciku, Nuaiman bin Al-Harits An-Najari, dan berhasil membujuknya untuk menghentikan caciannya kepadaku. Dengan demikian, Nuaiman setuju untuk tidak menyerangku lagi setelah dijanjikan bahwa suatu hari Rasulullah akan menerima keislamanku. Begitu Rasulullah SAW singgah di Juhfah, aku duduk di depan pintu rumahnya, didampingi oleh putraku Ja'far yang berdiri. Namun saat beliau keluar dari rumahnya, beliau memalingkan wajahnya daripadaku. Meskipun begitu, aku tidak menyerah untuk mendapatkan ridho beliau SAW. Aku terus duduk di depan pintu rumahnya, di setiap tempat yang beliau SAW singgahi, sementara Ja'far berdiri di sampingku. Namun, setiap kali Rasulullah SAW melihatku, beliau langsung berpaling. Aku melanjutkan tindakan ini dalam waktu yang lama, tanpa keberhasilan. Saat aku sudah hampir menyerah, aku berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah SAW akan merestuiku atau aku akan mengembara bersama anakku hingga kami mati kelaparan atau kehausan." Saat beliau SAW mendengar hal itu, pasti beliau SAW akan kasihan kepadaku. Saat Rasulullah SAW keluar dari kubahnya, beliau SAW memandangku dengan pandangan yang lebih lembut, memberiku harapan bahwa beliau SAW akan tersenyum. Kemudian saat Rasulullah SAW memasuki Mekah, aku ikut dalam rombongannya. Aku berlari di hadapannya agar tidak tertinggal. Pada pertempuran Hunain, pasukan Arab berkumpul dalam jumlah besar untuk melawan Rasulullah SAW dengan persenjataan yang lengkap. Mereka bertekad untuk mengalahkan Islam. Aku berjanji untuk menebus kesalahan masa laluku dengan memperjuangkan Rasulullah SAW, yakin bahwa perjuanganku akan membuat Allah dan Rasul-Nya ridho. Ketika pertempuran berlangsung, kaum muslimin tampak terdesak dan aku merasa khawatir. Namun Rasulullah SAW tetap tegar di tengah medan perang, mempertahankan dirinya dan para sahabatnya. Pada saat itu aku melompat dari kudaku dan mendekati Rasulullah SAW dengan keberanian, bersedia untuk mati demi beliau SAW. Pamanku Abbas juga berdiri di samping Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat keberanianku, beliau SAW bertanya kepada Abbas tentang identitasku. Abbas menjawab bahwa aku adalah saudara dan sepupunya yang patut diridhoi. Rasulullah SAW pun menyatakan ridhonya kepadaku, dan Allah mengampuni dosa-dosaku. Ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW telah merestuiku, hatiku menjadi gembira. Aku mencium kakinya yang berada di atas kudanya. Beliau SAW kemudian memerintahkanku untuk maju dan bertempur, mengobarkan semangatku. Aku menyerang musuh bersama kaum muslimin dan berhasil mengusir mereka sejauh 1 farsakh, membuktikan keberanian dan kesetiaanku kepada Rasulullah SAW. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan merasakan keindahan keridhaan Rasulullah SAW.
dan merasakan bahagia dengan persahabatan beliau. Meskipun begitu, ia tidak pernah mengangkat pandangannya di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah melihat langsung wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasa malu dengan masa lalunya. Abu Sufyan selalu menyesali masa jahiliyahnya karena telah terhalang dari cahaya Allah dan terhalang dari kitabnya. Oleh karena itu, ia selalu menghabiskan waktu siang dan malam bersama Al-Quran, mempelajari hukum-hukumnya, dan menyerap segala nasihat yang ada di dalamnya. Dia benar-benar telah meninggalkan dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh anggota badannya. Pada suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Sufyan masuk ke dalam masjid. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Tahukah kamu siapakah orang itu, ya Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah sepupuku, Abu Sufyan bin Al-Harits. Perhatikanlah, dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam masjid, dan dia adalah orang yang terakhir keluar. Pandangannya tidak akan berpaling dari gerak langkah sandalnya." Saat Rasulullah SAW kembali ke pangkuan Tuhannya, Abu Sufyan merasa sedih atas kematian beliau SAW, seperti seorang ibu yang menangisi anak tunggalnya yang meninggal. Ia menangisi Rasulullah SAW seperti seseorang yang kehilangan kekasihnya. Abu Sufyan membuat sebuah kasidah yang menggambarkan kesedihan dan kesusahannya. Ia berkata, "Tak dapat aku tidur dan malam terasa panjang bagiku. Malam musibah bagi saudaraku begitu panjang. Aku bahagia karena deritaku tidak terlalu panjang. Sepanjang musibah yang dirasakan oleh kaum muslimin, musibah terasa berat bagi kami. Apalagi di saat Rasul diambil nyawanya. Karena musibah ini, semua sisi bumi terasa sempit. Kami kehilangan wahyu dan orang yang senantiasa dihampiri oleh Jibril. Dan itulah yang lebih pantas menjadi perjalanan jiwa manusia. Dialah seorang nabi yang telah melenyapkan keraguan diri kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan dengan apa yang ia sampaikan. Beliau telah memberi kami petunjuk dan kami tidak khawatir tersesat. Sebab Rasul menjadi petunjuk bagi kami. Berpisahlah jika engkau ragu dan itu merupakan kekurangan. Jika kau tak ragu, maka inilah jalan sebenarnya. Maka kubur bapakmu adalah pemuka semua kubur. Dan di dalamnya terdapat panglima manusia, yaitu Rasul. Pada masa kekhalifahan Umar Al-Faruq, Abu Sufyan merasa bahwa ajalnya telah tiba. Lalu ia menggali kubur dengan tangannya sendiri. 3 hari setelah itu datanglah kematian untuk menjemputnya, seolah seperti sebuah agenda yang telah dijanjikan. Ia kemudian menatap istri, anak, dan seluruh keluarganya, lalu berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan kesalahan lagi sejak aku masuk Islam." Kemudian pergilah ruhnya yang suci. Umar Al-Faruq melakukan sholat untuknya dan merasa sedih karena kepergiannya. Hal ini juga dirasakan oleh para sahabat yang mulia. Mereka semua menganggap kematian Abu Sufyan sebagai sebuah musibah bagi Islam dan kaum muslimin.